Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra dari kelas PMIB 2019, NIM 1930 50 50 53, mata kuliah Psikologi Terapan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari coaching and counseling. Coaching adalah proses mengarahkan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk melatih dan memberikan orientasi kepada karyawan tentang realitas di tempat kerja dan membantu mengatasi hambatan dalam mencapai prestasi yang optimum. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai membina. Konseling adalah proses pemberian dukungan oleh manajer untuk membantu seorang karyawan mengatasi masalah pribadi di tempat kerja atau masalah yang muncul akibat perubahan organisasi yang berdampak pada prestasi kerja. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai membimbing. Situasi kerja yang membutuhkan coaching, orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru, adanya kebutuhan untuk mengajarkan keterampilan dalam pekerjaan, komitmen karyawan yang kurang, konflik dengan rekan kerja, perbaikan prestasi kerja, perubahan dalam orientasi bisnis, konflik karyawan dengan pelanggan, evaluasi formal dan informal. Situasi kerja yang membutuhkan konseling, terjadi perubahan organisasi, PHK, adanya penurunan gaji, status atau jabatan, karyawan merasa adanya hambatan karir, karyawan merasa kecewa dengan atasan, ada konflik dengan rekan kerja, karyawan stres, jenuh atau terlalu banyak tanggung jawab, karyawan bimbang dengan kemampuannya, karyawan menghindar ketika mendapat tugas, karyawan memiliki masalah pribadi, kadang berpengaruh pada prestasi, karyawan mengalami kegagalan, kemampuan karyawan yang luar biasa. Why coach and counseling? Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam kerja, meningkatkan pertumbuhan karyawan, meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan keyakinan bahwa tujuan dapat dicapai, memperkaya hasil belajar karyawan, meningkatkan komunikasi atasan bawahan. Hal yang biasa menghambat dalam memberikan coaching: merasa tidak punya waktu, tidak tahu cara menyampaikan umpan balik, tidak ingin membuat karyawan takut dan bingung. Kegiatan coaching membuat saya canggung. Saya tidak pernah di coaching, jadi saya juga tidak tahu caranya. Saya punya banyak bawahan, saya tidak tahu sasaran dalam melakukan coaching. Karyawan tidak suka diberi umpan balik. Karyawan seharusnya menyelesaikan masalahnya sendiri. Karyawan tidak mampu dan nampaknya tidak butuh bantuan. Kinerja karyawan hampir selalu diterima. Hal-hal yang biasanya menghambat dalam memberikan konseling: merasa tidak punya waktu, merasa tidak bisa melakukannya, berpikir bahwa coaching adalah pekerjaan psikolog, khawatir terjadi konflik, merasa karyawan tidak suka nasihat, merasa tidak perlu khawatir, tidak peduli, tidak nyaman dan takut menyampaikan hal yang dirasakan, takut salah memberikan saran dan takut disalahkan, merasa karir karyawan adalah urusan pribadinya, takut tidak bisa menghadapi keluhan, frustasi dan ketidakpuasan karyawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.